I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Kurnia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas bab 8 mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Nah teman-teman, jadi di video bab 8 ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Jadi apa sih itu manajemen pendidikan? Nah, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua itu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Nah, tugas pendidik yang pertama itu tugas guru sebagai profesi. Jadi tugas guru sebagai profesi ini adalah guru itu sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua itu tugas guru di bidang kemanusiaan. Nah, jadi tugas guru di bidang kemanusiaan itu adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Jadi, guru itu harus mengetahui perkembangan anak muridnya di sekolah. Yang ketiga itu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Guru mengajar warga negara agar dapat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral. Selanjutnya itu ada kewajiban pendidik. Jadi kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Yang kedua itu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga itu menjadi teladan yang baik dengan menjaga nama sekolah, kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya itu ada hak pendidik. Jadi, hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua itu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga itu pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada peran pendidik. Apa aja sih peran pendidik? Yang pertama itu adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya itu ada penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama itu penguasaan kompetensi dasar, itu ada 10. Yang pertama menguasai bahan, yang kedua mengelola program pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima menguasai landasan-landasan pendidikan, yang keenam mengelola interaksi pembelajaran, yang ketujuh menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, yang kedelapan mengenal fungsi dan pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir itu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Nah, yang kedua itu ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi. Yang pertama itu kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Yang keempat kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul serta efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua. Nah, yang kelima itu ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai.
efisien dan efektif. Yang B itu cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi sosiologi, seleksi wawancara dan referensi. Yang ketiga itu tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Tujuannya itu yang pertama untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang hubungannya dengan perencanaan SDM. Yang kedua itu untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar pekerjaan dengan biaya minimum. Yang ketiga untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah. Selanjutnya itu ada manajemen peserta didik. Jadi apa sih itu manajemen peserta didik? Nah teman-teman, jadi manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dimulai dari masuknya peserta didik hingga keluarnya peserta didik tersebut dari madrasah atau sekolah. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama itu ada forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua itu ada objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga itu ada polisi. Jadi kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima itu ada prosedur, merupakan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam itu ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan, sebagaimana pada langkah-langkah program. Yang kedelapan itu budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai sejumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung, kelas baru, kriteria mengenal siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu ada dua sistem. Yang pertama itu sistem promosi. Sistem promosi itu merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua itu sistem seleksi. Nah, sistem ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama itu seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan. Yang ketiga itu adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, yang kelima itu ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada tiga kriteria. Yang pertama itu kriteria acuan patokan. Merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga itu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Ada rekrutmen peserta didik. Jadi rekrutmen peserta didik ini merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012. Antara lain yang pertama itu pembentukan panitia penerimaan, yang kedua itu rapat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga itu pembuatan atau pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat itu pendaftaran peserta didik baru, yang kelima itu seleksi peserta didik baru, yang keenam itu rapat penentuan peserta didik yang akan diterima, yang ketujuh itu pengumuman peserta didik yang diterima, yang kedelapan itu pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Itu ada orientasi peserta didik. Jadi orientasi ini merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Ada tujuan dan manfaat dari orientasi. Tujuannya itu yang pertama agar peserta didik lebih mengenal
mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua itu agar peserta didik mengenali lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga itu pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kedua itu sosialisasi diri dan pengembangan diri secara opsional. Yang keempat itu menyiapkan peserta didik secara aktif dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan sekolah. Yang kedua itu fungsi orientasi menurut Asmentri tahun 2012. Bagi peserta didik sendiri, orientasi itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua itu wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan sikap. Nah, yang ketiga itu bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam lagi peserta didik penerusnya sekolah tersebut.